Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khomaril Huda dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 190512104024, jurusan Teknik Informatika kelas 2019A. Di sini saya akan membahas tentang sejarah internet. Sejarah internet di dunia. Jadi sejarah internet di dunia itu dimulai pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika, atau pada waktu itu diberi nama dengan DARPA. Lalu kemudian mereka melakukan sebuah riset, di mana riset tersebut itu bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer yang mereka gunakan untuk kepentingan militer, tapi mereka menggunakan sebuah jaringan yang bernama, pada waktu itu risetnya diberi nama ARPANET. Dan tujuan awal diciptakannya internet itu oleh DARPA, Departemen Pertahanan Amerika, adalah untuk kebutuhan militer. Pada tahun 1969, ARPANET bersama 4 situs jajah seperti Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara membuat jaringan terpadu. Jadi setelah mereka membuat riset jaringan yang DARPA tadi, mereka bekerja sama dengan 4 situs jajah untuk membuat jaringan terpadu. Kemudian pada tahun 1972, ARPANET mengenalkan internet kepada publik dan berkembang sangat pesat. Jadi pada tahun 1972 itu, setelah ARPANET mengenalkan kepada publik, ini benar-benar laku keras dan banyak sekali kontribusi dari universitas-universitas besar di Amerika, sehingga membuat ARPANET kewalahan juga dalam memanajemen jaringannya. Kemudian setelah itu, karena ARPANET ini sebelumnya itu terfokus untuk militer juga, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET, di mana ARPANET ini fokus untuk kebutuhan jaringan dan MILNET yang untuk militernya, yang menghasilkan DARPANET Internet, dan sekarang namanya menjadi Internet. Fase sejarah internet. Jadi dari beberapa singkat cerita tadi, kita dapat sebutkan bahwa pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika yang DARPA tadi merintis jaringan bernama ARPANET. Kemudian pada tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas di kampus-kampus besar di Amerika. Seperti yang saya jelaskan tadi, setelah ARPANET mempublikasikan internetnya, banyak sekali kampus-kampus yang membantu kontribusi dari perkembangan internet tadi. Kemudian pada tahun 1982, protokol TCP/IP mulai dipublikasikan. Jadi protokol TCP/IP mulai diperkenalkan, sehingga seperti terbentuk sebuah yang namanya IP address. Kemudian pada tahun 1984, sistem penamaan atau biasa dinamai dengan domain itu juga mulai digunakan, mulai dipublikasikan juga. Dan pada tahun 1986, NSFNet atau National Science Foundation Network menggantikan peran ARPANET. Kemudian pada tahun 1990, setelah sebelumnya tadi digantikan oleh NFSNet, ARPANET dibubarkan, namun internet masih tetap dikembangkan. Pada tahun 1990 juga, Sun mulai mengembangkan akses informasi dari teks ke tampilan grafis, yaitu dengan berkembangnya www. Kemudian setelah itu, pada tahun 1993, InterNIC berdiri untuk mengatur domain yang sebelumnya telah dibuat tadi. Dan pada tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia. Kemudian kita bahas mengenai sejarah internet di Indonesia. Jadi internet di Indonesia itu masuk pada tahun 1990-an, namun pada waktu itu masih belum dikenal dengan namanya internet, namun masih bernama Paguyuban Network. Beberapa orang berkontribusi internet di Indonesia, contohnya seperti RMS Ibrahim, Adi Sumarto, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subakti, Firman Siregar, Adi Idrayanto, Onowi, dan lain-lain. Dan dari semua itu juga bermodalkan pesawat transceiver HF
SSB Kenwood TS430 dan juga komputer merek Apple versi 2, belasan anak muda ITB mulai berguru pada senior radio amatir, yaitu kepada Robby Subakti. Dan setelah mereka berguru kepada Robby Subakti pada tahun 1992 dan 1990 sampai 1994, Robby Subakti mempelajari komunikasi data paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi beberapa institusi sehingga dijadikan tumpuan oleh paguyuban net. Kemudian setelah itu Robby Subakti menjadi koordinator IP pertama AMPR-Net, dan kemudian pada tahun 2000 dikoordinir oleh Onowe dengan nama YCOMLC. Kemudian penyedia internet di Indonesia. Jadi pada waktu dulu itu penyedia internet pertama kali di Indonesia yaitu adalah Ipteknet, di mana Ipteknet itu ada sebuah seperti cabang gitu namanya Indonet. Nah, pada waktu itu memang tidak terlalu seluas yang seperti sekarang ini ya, karena dulu itu hanya masih terbatas, hanya kampus-kampus besar saja yang memiliki, dan juga hanya kampus-kampus besar yang masih bisa berkontribusi, jadi tidak seluas seperti sekarang. Dan kemudian setelah itu muncul juga Wartel dan juga Warnet. Lalu untuk manfaat internet tentu saja untuk sarana komunikasi dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang ada, mempermudahkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa mengenal jarak. Kemudian juga sumber informasi yang sangat luas dengan banyaknya sekali buku-buku jurnal atau buku-buku kajian ilmiah yang ada di internet. Sumber informasi makin mudah untuk didapatkan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan bibit baru untuk berwirausaha dengan adanya informasi yang lengkap, kemudian akses berkomunikasi yang lengkap juga, kita pasti bisa menumbuhkan usaha baru ke internet. Kemudian akses yang tiada batas, tentu saja untuk akses ini bisa kita akses 24 jam dan dimanapun, kapanpun. Kemudian aplikasi-aplikasi internet, jadi semakin sekarang itu pasti banyak sekali aplikasi yang memudahkan kita untuk menggunakan internet secara baik dan benar. Contohnya aplikasi chatting seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kemudian juga berbagi resource, misalkan contohnya seperti GitHub atau GitLab. Mereka juga bisa berbagi resource data yang dapat mereka bagikan, sehingga agar lebih mudah gitu untuk sharing. Kemudian juga komunikasi seperti yang chatting tadi, VoIP itu seperti voice on IP address, itu voice on IP, jadinya telepon namun lewat IP, dan masih banyak lagi. Jadi sekian untuk video dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.